kamu mendengar tentang tahun baru Hijriah? Apa bedanya dengan tahun baru yang terjadi setiap tanggal 1 Januari? Ayo kita cari informasi mengenai kedua peristiwa tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak hebat, apa kabar? Bertemu kembali dengan channel Ibu Amelia Madonna. Baiklah, sebelum memulai pembelajaran, mari kita berdoa dulu menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Anak-anak ibu, untuk menjaga kesehatan, kamu jangan lupa menerapkan 4M. Yang pertama, memakai masker. Yang kedua, mencuci tangan dengan benar. Yang ketiga, menjaga jarak. Dan yang keempat, menghindari kerumunan agar kita semua terhindar dari virus corona. Hari ini kita belajar tema 8, bumiku, subtema 3, bumi, matahari, dan bulan. Pembelajaran 5, tonton sampai habis ya, jangan di skip. Yang pertama, muatan IPA, KD 3.8 dan 4.8, menjelaskan peristiwa rotasi dan revolusi bumi, serta terjadinya gerhana bulan dan gerhana matahari. Kalender Masehi dan kalender Hijriah. Perputaran bumi mengelilingi matahari yang disebut dengan revolusi bumi, dan perputaran bulan mengelilingi bumi yang disebut dengan revolusi bulan digunakan untuk menentukan tahun Masehi dan tahun Hijriah. Sistem penanggalan Masehi ditentukan berdasarkan kala revolusi bumi. Sistem penanggalan Hijriah ditentukan berdasarkan kala revolusi bulan. Yang pertama, tahun Masehi. Tahun Masehi juga disebut tahun Syamsiah atau tahun matahari. Tahun Masehi ditentukan berdasarkan kala revolusi bumi atau waktu yang diperlukan bumi untuk sekali mengelilingi matahari. Kala revolusi bumi adalah 365 1/4 hari. Satu tahun Masehi dibagi menjadi 12 bulan dengan pembagian jumlah hari sebagai berikut. Tahun Masehi pertama kali ditetapkan oleh Julius Caesar dari Romawi pada tahun 47. Julius Caesar menetapkan jumlah hari dalam satu tahun 365 hari. Berdasarkan kala revolusi bumi, satu tahun sama dengan 365 1/4 hari. Sisa 1/4 hari dari setiap tahun dikumpulkan sehingga setelah 4 tahun akan terkumpul menjadi satu hari. Jadi setiap 4 tahun sekali jumlah hari dalam satu tahun adalah 366 hari yang disebut dengan tahun kabisat. Tahun kabisat adalah tahun bilangannya yang dapat dibagi 4. Misalnya tahun 2000, 2004, dan 2008. Berdasarkan perhitungan yang lebih teliti, kala revolusi bumi adalah selama 365 hari, 5 jam, 48 menit. Yang kedua, tahun Hijriah. Tahun Hijriah juga disebut tahun Komariah atau tahun bulan. Tahun Hijriah ditentukan berdasarkan kala revolusi bulan atau waktu yang diperlukan bulan untuk sekali mengelilingi bumi. Kala revolusi bulan adalah 29 1/2 hari, sehingga jumlah hari dalam satu tahun 29 1/2 hari dikali 12 sama dengan 354 hari. Satu tahun Hijriah dibagi menjadi 12 bulan dengan pembagian jumlah hari sebagai berikut. Kalender Hijriah juga mengenal tahun kabisat. Jumlah hari dalam tahun kabisat Hijriah satu hari lebih lama dibandingkan tahun Hijriah biasa, yaitu 355 hari. Pada tahun kabisat Hijriah, jumlah hari dalam bulan Zulhijjah adalah 30 hari. Berdasarkan hal tersebut, hari-hari besar Islam setiap tahun bergeser lebih awal 11 hari pada tahun Hijriah biasa dan bergeser 12 hari pada tahun kabisat. Banyak sekali informasi yang kita dapatkan dari bacaan di atas.
Bersama dengan temanmu, identifikasikan 5 informasi penting dari bacaan dan tulisan informasi tersebut dalam format yang disediakan. Yang kedua, muatan bahasa Indonesia KD 3.8 dan 4.8 menggali informasi yang terdapat pada teks non-fiksi. Tapi sebelum kita lanjutkan, jangan lupa kamu tekan tombol like, komen, share, and subscribe ya. Juga tekan tombol lonceng notifikasinya agar kamu tidak ketinggalan video-video pembelajaran terbaru dari channel Ibu Amelia Mandona berikutnya. Terima kasih. 5 informasi penting dari bacaan tersebut antara lain: yang pertama, sistem penanggalan Masehi berdasarkan kala revolusi bumi, sistem penanggalan Hijriah berdasarkan kala revolusi bulan. Yang kedua, tahun Masehi juga disebut tahun Syamsiah atau tahun matahari. 1 tahun Masehi dibagi menjadi 12 bulan. Yang ketiga, tahun Masehi pertama kali ditetapkan oleh Julius Caesar dari Romawi. Yang keempat, tahun Kabisat adalah tahun yang bilangannya habis dibagi 4. Dan yang kelima, tahun Hijriah juga disebut tahun Komariah atau tahun bulan. Dengan menggunakan informasi penting yang kamu temukan, buatlah ringkasan bacaan dengan menggunakan kalimatmu sendiri. Apabila kamu telah selesai mengerjakannya, cocokkanlah jawabanmu dengan jawaban berikut ini. Nah, kesimpulannya adalah sistem penanggalan Masehi berdasarkan kala revolusi bumi, sistem penanggalan Hijriah ditentukan berdasarkan kala revolusi bulan. Tahun Masehi disebut juga tahun Syamsiah atau tahun matahari. Tahun Masehi pertama kali ditetapkan oleh Julius Caesar, raja dari kerajaan Romawi. 1 tahun Masehi dibagi menjadi 12 bulan. Dalam kalender Masehi terdapat tahun Kabisat. Tahun Kabisat adalah tahun yang bilangannya habis dibagi 4. Terdapat juga tahun Kabisat dalam penanggalan Hijriah. Tahun Hijriah disebut juga dengan tahun Komariah atau tahun bulan. Yang ketiga, muatan SBDP KD 3.1 dan 4.1 memahami reklame. Ayo berkreasi, buatlah kelompok kerja yang terdiri atas 4 orang. Sajikan kembali informasi yang sudah kamu dapatkan sebelumnya tentang kalender Masehi dan kalender Hijriah secara visual dengan membuat kalender. Buatlah 2 kalender dengan sistem penanggalan Masehi dan Hijriah yang dilengkapi dengan penjelasan tentang tahun Masehi dan Hijriah. Persiapkan alat dan bahan yang dibutuhkan. Nah, apa saja alat dan bahannya? Yang pertama, kertas gambar A3. Yang kedua, pensil warna atau spidol warna. Yang ketiga, kalender Masehi dan kalender Hijriah sebagai acuan. Perhatikan contoh berikut. Yang pertama, kalender Masehi. Yang kedua, tahun Hijriah. Presentasikan kalender yang kamu buat. Jelaskan bagian-bagian kalender dan bagaimana cara menggunakan kalender tersebut. Untuk membuat presentasimu menarik, buatlah reklame untuk mengiklankan presentasi yang akan kamu lakukan. Pilihlah salah satu jenis reklame yang menurutmu paling tepat untuk mengiklankan presentasimu. Pastikan reklame yang kamu buat berisi informasi yang menarik dan mudah dipahami. Cantumkan topik presentasimu dan kapan presentasi itu akan dilakukan. Ayo renungkan, tuliskan 5 hal baru yang kamu pelajari hari ini. Tuliskan manfaat dari 5 hal baru yang kamu pelajari hari ini. Nah, demikian video pembelajaran Ibu kali ini. Semoga bermanfaat ya. Jangan lupa kamu jaga kesehatan, ikuti protokol kesehatan, tetap di rumah, dan semoga wabah COVID-19 cepat berakhir dan anak-anak Ibu bisa datang ke sekolah lagi, bertemu teman-teman dan guru yang dicintai. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.